Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdian Diansah dengan NIM 2308011043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit teori kuantum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sonten Siwatang. Mungkin selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa topik sedikit yang akan saya bahas di teori kuantum ini. Yang pertama yaitu teori radiasi benda itu sendiri, kemudian teori kuantum, dan yang ketiga pemahaman klasik cahaya sebagai gelombang serta efek fotolistik. Oke. Baik, kita masuk ke teori yang pertama yaitu radiasi benda hitam, di mana kegagalan fisika klasik bermula di abad ke-19 ketika para ilmuwan itu tidak mampu menjelaskan adanya fenomena radiasi benda hitam itu sendiri. Meskipun tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, secara teori benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun faktanya benda hitam itu akan memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Dengan intensitas ini dapat diprediksikan bahwa kita dapat mengetahui temperatur menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Baik, hukum Rayleigh-Jeans ini sendiri ditemukan oleh Lord Lorentz dan Sir James Jeans, di mana dua ilmuwan ini berasal dari Inggris yang pada tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang maka seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energi semakin tinggi menuju tak hingga. Sayang sekali, eksperimen ini menunjukkan bahwa semakin pendek gelombang, intensitas radiasi justru menurun. Kegagalan hukum ini menjelaskan bahwa fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Baik, di sini kita masuk ke teori yang kedua yaitu sedikit teori tentang fisika kuantum atau teori kuantum, di mana pada tahun 1900 seorang fisikawan asal Jerman yaitu Max Planck muncul dengan gebrakan baru, yang mana pada awal tersebut Max Planck itu menjelaskan bahwasanya permasalahan bencana ultraviolet ini tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan lainnya. Dan menurut Max Planck ini sendiri, elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda itu terbagi-bagi atau diskrit dalam paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Besarnya energi ini itu biasanya bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik, di mana Planck ini menjelaskan teorinya ini dengan rumus matematika sebagai berikut, mana E sama dengan H dikali V, di mana E itu sebagai energi, H itu sebagai tetapan Planck, dan V itu sebagai frekuensi dari cahaya. Teori Planck ini sendiri mampu menjelaskan bencana ultraviolet, yang mana hasil dari perhitungan ini sama dengan perhitungan Planck, sama dengan perhitungan eksperimen sebelumnya, yang mana mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapat penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918, di mana teori Planck ini kemudian diberikan sebagai teori kuantum yang mengawali peralihan fisika klasik menuju dengan fisika modern. Masuk kita ke teori yang ketiga, di mana Isaac Newton ini mengatakan bahwasannya cahaya itu terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Namun berbagai eksperimen ini membuktikan bahwa cahaya juga merupakan suatu gelombang, di mana salah satu eksperimen ini membuktikan bahwasanya cahaya sebagai gelombang adalah eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801, mana Young ini menutup jendela di suatu ruangan gelap dan hanya membuka satu celah kecil yang menjadi sumber cahaya tunggal, di mana di depan cahaya tersebut diletakkan dua celah tipis yang berdekatan, dan cahaya dari celah ganda tersebut kemudian diamati melalui sebuah layar. Menurut teori Newton ini hanya akan ada dua titik terang yang terlihat di layar karena partikel bergerak lurus melalui dua celah yang ada, namun yang terbentuk di layar adalah pola gelap terang. Pola gelap ini muncul karena adanya fenomena interferensi yang dihasilkan oleh suatu gelombang. Sedangkan bagian gelap ini ketika gelombang cahaya dari kedua celah saling menyadapkan, maka bagian yang terang muncul ketika keduanya saling menguatkan. Berdasarkan percobaan ini, Young menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Sayangnya pemahaman klasik ini terdapat permasalahan ketika dihadapkan peristiwa efek fotolistrik. Baik, kita masuk ke bagian yang keempat yaitu mengenai teori efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik ini pertama kali diamati oleh fisikawan Jerman yaitu Heinrich Hertz pada tahun 1887, di mana peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan yang disinari oleh cahaya, di mana hasil dari penerangan ini nantinya akan melepas suatu elektron dari permukaan logam, di mana elektron yang lepas ini akan dapat diketahui karena adanya muncul arus. Kemudian arus ini disebut sebagai efek fotolistrik, dan menurut Young sendiri cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron itu sendiri lepas dari permukaan logam ketika dia dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam, maka terang cahaya itu semakin terang dan semakin besar energi elektronnya. Kemudian dari penjabaran tadi mungkin kita dapat menunjukkan bahwasanya cahaya itu bersifat dualisme, dia bisa berlaku sebagai gelombang, bisa juga berlaku sebagai partikel, di mana cahaya ini tidak dapat bersifat sebagai gelombang, namun bersifat sebagai partikel pada suatu situasi tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin untuk harusnya Bapak bisa memberi saran. Terima kasih.